Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, saat ini saya berada di negeri Kedah, Malaysia. Artinya saya berada di wilayah Nusantara, yang mana di wilayah Nusantara itu dihuni oleh mayoritas umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita melihat peta dunia, khususnya di wilayah Asia Tenggara, maka ada negara-negara yang dihuni oleh mayoritas umat Islam, semacam Indonesia atau Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, Filipina. Nah, ini kalau kita melihat sejarah kehidupan umat Islam di sana, mereka adalah penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kalau dijumlah seluruh penduduk Nusantara itu, maka mayoritasnya beragama Islam. Alhamdulillah kalau kita di Indonesia maupun di Malaysia atau di Brunei dan di tempat-tempat yang memang mayoritas kekuatan Islam itu ada pada negara-negara yang mayoritinya adalah agama Islam. Ini alhamdulillah kita patut untuk menjaganya. Karena itu kalau ada pihak-pihak dari orang-orang kafir atau di luar Islam ingin merebut kekuasaan di bumi persada Nusantara, ini jelas tidak tepat. Karena mayoritas umat Islam ini sudah selayaknya dipimpin oleh seorang Muslim pada tiap negara-negara yang ada di wilayah Nusantara. Ya ikhwan, karena itu ada salah persepsi kalau ada tokoh-tokoh Islam yang justru ingin mengangkat pemimpin-pemimpin kafir guna untuk menjadi kepala negara. Ini sungguh sangat melecehkan umat Islam atau menghinakan umat Islam itu sendiri. Kadang-kadang mereka berdalil, katanya orang kafir yang adil itu jauh lebih baik daripada orang muslim yang korupsi. Maka ini adalah suatu pelecehan sebenarnya. Karena di wilayah Nusantara yang mayoritasnya agama Islam atau muslim, itu sangat banyak sekali pemimpin-pemimpin yang jujur dari kalangan umat Islam. Bahkan tak jarang orang-orang dari kalangan non-muslim itu menjadi korupsi atau koruptor yang terbesar di wilayah Nusantara ini. Kalau di Indonesia kita ingat ada konglomerat bernama Edi Tansil, itu kan non-muslim, mereka juga korupsi. Beberapa banyak nama-nama orang-orang yang terlibat dalam korupsi atau ketidakjujuran dalam urusan kenegaraan, ini justru dilakukan oleh orang-orang di luar Islam atau orang-orang non-muslim, bahkan juga orang-orang yang menyokong pelemahan agama Islam itu sendiri. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa pemimpin kafir yang adil jauh lebih baik daripada pemimpin muslim yang tukang korupsi misalnya, atau tidak adil atau zalim misalnya, maka ini sebenarnya adalah mereka menggunakan kalimat haqqin urida bihal batil. Itu kalimat benar tapi dimaksudkan untuk kebatilan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya di wilayah-wilayah Nusantara, baik Indonesia, Malaysia, Brunei dan lain sebagainya, ini banyak sekali calon-calon pemimpin dan juga pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh Islam yang jauh lebih baik. Mereka jujur, mereka benar-benar mempunyai kebangsaan yang tinggi terhadap negaranya masing-masing. Ini sesungguhnya yang patut untuk didahulukan daripada kita jual kepada mereka non-muslim itu akidah kita. Kalau memang itu yang dilakukan, naudzubillah min dzalik, maka orang yang menjual akidahnya demi untuk mengunggulkan pemimpin non-muslim, ini pasti orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Sekali lagi,
umat Islam apapun bentuknya, apapun predikatnya, apapun sifatnya, jauh lebih baik dibandingkan non-muslim. Yang non-muslim itu sesungguhnya mereka adalah kafir terhadap agamanya Allah. Dan ini yang menjadikan Allah murka kepada non-muslim atau orang-orang kafir, dan tentunya juga murka kepada pembela-pembela non-muslim. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita umat Islam di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Thailand, di beberapa tempat yang lainnya, kita tetap berpegang teguh dengan Islam, khususnya Islam yang ahlu sunnah wal jamaah. Semoga ada manfaatnya apa yang saya sampaikan, dan khususnya bangsa Indonesia jangan mau umat Islam dipimpin oleh non-muslim, karena mereka adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin.